Usia prasekolah, yaitu sekitar 3-6 tahun, merupakan masa yang sangat khusus bagi kehidupan seorang anak. Selama masa ini, seorang anak mulai membangun rasa percaya terhadap dunia sekitarnya. Mereka mulai membangun kontrol diri, cara mengambil inisiatif, dan aktif dalam kegiatan yang dapat diterima secara sosial. Selain itu, kemampuan fisik juga semakin kuat dan koordinasi anggota tubuh semakin baik. Pada masa ini, seluruh aspek perkembangan anak sedang berkembang dengan pesat. Taman kanak-kanak pada umumnya hanya menerima anak-anak dengan perkembangan normal. Namun kadang-kadang ada juga taman kanak-kanak yang bersedia menerima anak dengan perkembangan yang tidak normal atau berkelainan. Misalnya, anak yang mau menang sendiri atau egois, yaitu perilaku anak yang tidak mau atau tidak bisa menerima kekalahan. Juga anak yang dependen, yaitu perilaku di mana anak sangat tergantung pada orang lain dan tidak mandiri untuk hal-hal yang sebenarnya dapat dilakukannya sendiri. Atau anak yang agresif, yaitu perilaku yang ditujukan untuk menyerang, menyakiti, atau melawan orang lain. Si Gugu itu siapa sih? Oh, ternyata si Gugu itu seekor monyet. Jadi seekor monyet yang mau mendapat teman. Jadi ceritanya bagaimana, Bu Guru? Nih. Untuk dapat melihat kelainan yang terjadi pada anak-anak, digunakan pendekatan perkembangan yang berlandaskan pada pertama, asal-usul perilaku, yaitu mencari dan menerangkan munculnya suatu kelainan pada anak-anak dan apa penyebab munculnya kelainan perilaku tersebut. Kedua, kelainan perkembangan atau penyimpangan perilaku normal, yaitu kelainan atau psikopatologi harus dipandang dalam kaitannya dengan perkembangan yang normal. Ketiga adalah tanda-tanda awal perilaku, yaitu bahwa tanda-tanda awal suatu penyimpangan perilaku harus dipelajari secara serius, sehingga penyimpangan perilaku dapat dideteksi sedini mungkin. Terakhir adalah karakteristik perkembangan anak yang normal yang dapat digunakan sebagai patokan untuk melihat adanya penyimpangan perilaku dan karakteristik perkembangan yang berkelainan untuk melihat gejala awal suatu kelainan. Anak-anak, pasti anak-anak juga punya cita-cita. Cita-cita itu apa sih anak-anak? Cita-cita itu keinginan. Nah, Bu Guru mau tanya, Akram besok kalau besar mau jadi apa, Akram? Jadi Pak Polisi. Kalau Juan besok kalau sudah besar mau jadi apa, Juan? Aku pengen jadi polisi. Salah satu kelainan yang terdapat pada anak prasekolah
adalah gangguan komunikasi yang ditandai dengan kesulitan memproduksi suara saat bicara atau bahasa ujaran yang disebut gagap. Kelainan lainnya adalah kesulitan memahami pembicaraan orang lain, serta ketidakmampuan mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Ini disebut dengan gangguan bahasa reseptif dan ekspresif. Gagap atau stuttering muncul secara bertahap antara 2 hingga 7 tahun dan biasanya memuncak ketika anak berusia 5 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, hanya sedikit anak yang didiagnosa sebagai gagap. Sebagian besar anak yang gagap dapat mengatasi masalah ini dan tidak lagi menderita gangguan ini ketika masuk sekolah dasar. Treatment psikologis yang dapat dilakukan adalah mengajak anak bicara secara perlahan-lahan, menggunakan kalimat pendek dan sederhana, serta mengurangi tekanan psikologis yang dirasakan anak ketika berbicara. Misalnya dengan menciptakan suasana santai, nyaman, dan menyenangkan. Gangguan ini termasuk dalam gangguan bahasa reseptif, yaitu kesulitan atau ketidakmampuan anak memahami aspek-aspek bicara, dan gangguan bahasa ekspresif, yaitu ketidakmampuan anak mengemukakan ide-ide, perasaan, dan pikirannya. Gangguan bahasa reseptif dan ekspresif disebabkan oleh faktor-faktor seperti genetik atau keturunan, fungsi otak, infeksi telinga, dan lingkungan rumah. Gangguan bahasa ekspresif dan gangguan komunikasi lain yang sejenis merupakan gangguan yang dapat dikoreksi anak secara mandiri, yaitu gangguan ini akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu tanpa intervensi dan penanganan khusus. Penanganan yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan menggali minat anak dan memanfaatkannya untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak atau kemampuan berkomunikasi. Penyimpangan perilaku lainnya yang sering terjadi pada anak usia prasekolah adalah ADD atau ADHD, yaitu gangguan pengusatan perhatian atau gangguan emosi dan hiperaktif. Misalnya, inattention, impulsif, dan hiperaktivitas. Inattention atau gangguan pemusatan perhatian. Anak dengan gangguan ini tidak mampu menyelesaikan dahulu suatu tugas, baru kemudian beralih pada tugas berikutnya. Penanganan terhadap anak dengan inattention adalah: pertama, dengan mengusahakan agar anak duduk dekat guru. Kedua, gunakan isyarat pribadi yang dimengerti oleh anak dan guru. Ketiga, berikan tugas secara lisan dan tulisan. Keempat, mintalah bantuan kepada anak lain. Perilaku impulsif secara umum merupakan perilaku yang kurang mampu mengendalikan diri. Perilaku ini tidak direncanakan. Dampak dari perilaku ini adalah anak sering dianggap sebagai pengacau karena anak sulit menunggu giliran dan mengendalikan diri. Strategi untuk menangani perilaku impulsif adalah dengan mempersiapkan anak untuk masa transisi. Berikan pujian atau penguatan terhadap perilaku anak yang positif. Beri aturan yang jelas dan selalu konsekuen dan konsisten dengan aturan yang telah disepakati. Hiperaktif merupakan penyimpangan perilaku yang paling mudah teramati.
Tanda-tanda anak hiperaktif adalah tidak mudah lelah, selalu bergerak, mudah bosan, dan berpindah-pindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Strategi untuk menangani anak yang hiperaktif yang dapat dilakukan guru antara lain: pertama, beri kesempatan anak untuk jeda atau istirahat. Kedua, usahakan posisi duduk anak tidak mengganggu anak lain, misalnya dekat tembok. Ketiga, beri anak 2 pilihan kursi. Keempat, manfaatkan energi anak pada hal yang positif. Kelima, dalam setiap pembelajaran, masukkan unsur gerakan tubuh. Penyimpangan perilaku yang lainnya adalah anak dengan gangguan autism, yaitu gangguan perkembangan yang ditandai dengan ketidakmampuan anak berhubungan dengan orang lain, mempunyai masalah dalam komunikasi, dan berpola tingkah laku yang diulang-ulang. Karakteristik anak dengan gangguan autism yang mungkin terlihat adalah: pertama, perkembangan terlambat. Kedua, lebih tertarik pada benda dibanding manusia. Ketiga, tidak mau dipeluk. Keempat, kelainan sensoris seperti sering melukai diri sendiri, seakan tidak merasakan rasa sakit. Penanganan anak dengan gangguan autism oleh guru dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan orang yang ahli atau profesional seperti dokter, psikolog, dan terapis. Hal-hal yang dapat dilakukan guru bila menangani anak autism antara lain: belajar menyelami emosi anak, memberi stimulasi secara terus-menerus, seperti tidak membiarkan anak tenggelam dalam dunianya sendiri, mengajak anak bernyanyi, bertepuk tangan, atau menirukan gerakan. Meskipun seorang anak penyandang autism harus mengikuti terapi untuk mengembangkan kemampuannya yang tertinggal, namun terapi bukanlah mukjizat, sehingga anak tersebut akan sembuh total. Penanganan terhadap anak autism tidaklah diarahkan untuk menumpas sumber masalah, melainkan untuk mengejar keterlambatan perkembangan yang dialami anak tersebut.